Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini semuanya? Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan kebaikannya nak ya. Baiklah, ketemu lagi dengan Ustazah Uli hari ini dalam pembelajaran tematik sambungan pembelajaran kita kemarin ya tentang fungsi anggota tubuh. Baiklah anak salih dan salihah, selawat beserta salam kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah kita dapat merasakan kehidupan yang tenang seperti hari ini, kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti hari ini ya. Baiklah anak salih dan salihah, hari ini Ustazah akan membahas tematik tentang kegunaan tangan dan kaki. Hari ini muatannya adalah pembelajaran tematik kita pada SBDP ya. Kita kan belum pernah nih praktek, kita belum pernah nih kan membuat satu karya. Baiklah salih dan salihah, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita beristighfar di dalam hati. Semoga hati kita bertambah tenang, bertambah semangat dalam mengikuti pembelajaran ya, walaupun masih secara daring. Baiklah, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga hati kita bertambah lapang ya nak. Baiklah, selanjutnya kenapa Ustazah ingin menyampaikan apa kegunaan tangan dan kaki kita hari ini ya nak ya, khusus tangan dan kaki kita. Nah, ternyata untuk pertanggungjawaban semua yang ada di badan kita ini sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quran. Untuk kali ini Ustazah akan mengajak Ananda untuk membaca surat Yasin ayat 65. Kita baca sama-sama ya nak ya. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Nah, di dalam ayat ini nak, Allah menjelaskan, pada hari ini kami kunci atas mulut-mulut mereka, dan tangan-tangan mereka akan berbicara kepada kami, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi dengan apa yang mereka dahulu mereka kerjakan. Nah, apa maksud dari ayat ini nak? Ternyata Allah menjelaskan kepada kita semua untuk menjaga segala amal kebaikan yang tangan kita lakukan, menjaga amal kebaikan yang kaki kita lakukan ya, karena pada hari akhirat nanti saat Allah mengunci mulut kita, maka tangan kita yang akan berbicara, maka kaki kita yang akan berbicara. Banyak kita berbuat baik dengan tangan kita, menolong orang, banyak bersedekah, maka tangan kita yang akan menolong kita di hari akhirat nanti. Begitu juga dengan kaki kita. Kaki kita ini digunakan untuk apa? Untuk melangkah ke masjid atau melangkah ke suatu tempat yang tidak baik, maka dia nanti akan diminta pertanggungjawaban juga kepada Allah. Ya nak ya. Baik, hari ini sebenarnya kita pembelajaran keterampilan, tapi karena dari rumah, jadi Ustazah hanya bisa menyampaikan beberapa contohnya saja nak ya. Kalau kita di sekolah kita bisa berlari-lari, kita bisa mempraktekkan
mendengarkan semua yang akan kita bahas di sini. Baiklah, anak ustazah. Hari ini ustazah juga sudah mempersiapkan gambar, ya nak ya. Nah, kita lihat yuk. Di sini ustazah sedang mempersiapkan gambar untuk Ananda. Ada siapa yang tahu gambar ini? Nah, benar. Ini adalah gambar sholat, ya, sholat berjamaah. Apa hubungannya ustazah dengan kaki dan tangan? Sholat berjamaah kita menggunakan tangan, mulai dari takbiratul ihram sampai tahiyat akhir, sampai salam nak ya, kita menggunakan tangan. Begitu juga dengan kaki, kita berdiri tegak saat kita sholat, tidak ada yang goyang-goyang ya nak ya. Nah, di sini kita berdoa juga menggunakan tangan. Jadi fungsi kaki dan tangan saat sholat juga bermanfaat ya nak ya. Kemudian, nah, siapa yang pernah mengikuti permainan yang ini? Ayo, tapi ini permainannya udah jarang. Dulu waktu zaman-zaman kecil ustazah masih ikut permainan seperti ini ya. Kalau sekarang anak-anaknya sudah sering main di rumah, tidak keluar-keluar lagi. Ini nama permainannya adalah boy-boy, biasa dibilang. Kalau di Aceh seringnya apa namanya tuh? Pecah piring. Ya, itu kita lempar, kemudian kita lempar bolanya lagi. Nah, di sini juga apa nak hubungannya dengan tangan dan kaki? Ada. Waktu kita melempar bola itu kita menggunakan tangan. Waktu kita berlari itu kita menggunakan kaki. Bayangkan kalau misalnya kita tidak ada tangan, maka bisakah kita memegang sesuatu atau bisakah kita melempar sesuatu? Tidak. Kalau kita tidak punya kaki, bisakah kita melangkah atau berjalan ke suatu tempat? Bisakah kita berlari? Tidak, ya nak ya. Nah, permainan selanjutnya itu ada permainan engklek. Siapa yang pernah main engklek? Ya, Masya Allah, masih ada ternyata yang bisa mengikuti permainan engklek ya. Ini permainan kecil ustazah juga dulu. Ini juga menggunakan tangan dan kaki. Tangan digunakan untuk melempar, sedangkan kaki digunakan untuk melompat. Baiklah, ternyata banyak fungsi dan kegunaan tangan dan kaki. Ya nak ya. Nah, sekarang ustazah ingin mengajak Ananda untuk bertepuk tangan. Ya, ternyata dengan bertepuk tangan kita menggunakan tangan bisa menciptakan satu irama. Begitu juga dengan kaki. Cuman kalau dengan kaki agak susah bersuara ya. Kalau dengan tangan itu kita bisa bertepuk tangan. Ya, ikuti ustazah. Kalau hati senang tepuk tangan. 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 Nah, tangan juga bisa menciptakan suatu irama dari tepukan tangan kita ya. Nanti kita praktekkan. Baiklah, Ananda Salih dan Salihah. Kemudian tangan dan kaki itu harus dirawat ya. Tangan ini dirawat dengan menjaga kebersihan. Saat ini seperti saat ini ya, kita sering disuruh apa? Membersihkan tangan, mencuci tangan. Karena kondisi kita saat ini kita harus banyak-banyak antisipasi ya nak ya. Kemudian kaki juga begitu, dijaga kebersihannya. Nah, Ananda Salih dan Salihah, untuk hari ini pembelajaran kita tidak terlalu banyak ya. Ustazah hanya mengajak Ananda untuk bergerak sedikit dan berkreasi sedikit. Baiklah anak-anak ustazah, untuk latihan hari ini ustazah minta sama Ananda coba menjiplak tangan kanan dan tangan kiri kamu dan kemudian diwarnai. Contohnya ada di papan seperti, nah, ini tangan ustazah nak, ini tangan ustazah. Nah, tangan ustazah yang sebelah kiri. Nah, sekarang Ananda di rumah boleh jiplaklah, cetaklah kedua tangan Ananda sebelah kanan dan sebelah kiri di kertas. Kemudian diwarnai. Setelah diwarnai, ditempel di buku tematiknya. Ya nak ya.
Hanya itu latihan kita hari ini. Semoga Ustazah mendapatkan gambar-gambar yang terhebat, yang terbaik dari Ananda Salih dan Salihah. Baiklah Ananda Salih dan Salihah, ternyata dari pembelajaran kita tadi Ustazah menjelaskan nih apa sih fungsi tangan, apa sih fungsi kaki. Rupanya saling bergantungan ya, saling bergantungan. Dan kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik dengan tangan kita untuk mengumpulkan pahala kebaikan sebanyak-banyaknya. Begitu juga dengan kaki. Gunakanlah kaki kita untuk menciptakan atau membuat suatu kebaikan, menolong orang lain yang lagi susah, kemudian melangkah ke masjid, melangkah ke rumah ngaji, melangkah menuntut ilmu ya nak ya. Pokoknya kita gunakan nih tangan dan kaki kita untuk mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya. Insya Allah, Allah juga akan membalasnya dengan berlimpah nikmat yang akan diberikan kepada kita. Baiklah Ananda Salih dan Salihah, selamat mengerjakan tugasnya di rumah. Hanya ini yang dapat Ustazah Uli sampaikan. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini tentang penggunaan tangan dan kaki ya. Lanjutan dari pembelajaran kita fungsi tubuh yang kemarin. Baiklah, Ustazah akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, Ananda Salih dan Salihah, Ustazah Uli undur diri. Sampai ketemu lagi dalam pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.